hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon. Karena menurut hakim, pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Ya kalau saya jadi Kapolri, di Reskrim Polda saya copot hari ini. Oke. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Jadi nanti penyidik pasti akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh Pak Hakim. Kita tetap patuh hukum. Nanti langsung dibebaskan Pak PJ-nya Pak? Ya insya Allah. Apakah ini kesimpulannya kita akan cari PJ yang lain atau seperti apa nantinya Pak? Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang akan itu kan. Ya. Nanti kita secepatnya lah begitu ya. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menerima permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, Hakim Eman memerintahkan dengan tegas pada Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Jangan ditanggapi dulu ya sebelum selesai baca putusan. Saya lanjutkan. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan terhadap pemohon. Karena menurut hakim, pemohon dan keluarganya berhak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar pencarian orang DPO. Guna pembelaan diri, terlebih lagi kewajiban harus adanya pemanggilan tersebut secara nyata dan tegas telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga dengan demikian, menurut hakim penetapan DPO atas nama pemohon yang terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2016 sampai tahun 2024 tidak sah menurut hukum. Tahan dulu. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Peggy Setiawan adalah sah atau tidak. Menimbang bahwa dari bukti P9, bukti T33, T34, dan T67 tersebut telah terbukti pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru diperiksa sebagai tersangka besoknya pada tanggal 22 Mei 2024 dan dilanjutkan tanggal 12 Juni 2024. Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil termohon dan ahli dari termohon yang berpendapat untuk penetapan tersangka hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti serta tidak harus adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menurut hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal 2 alat bukti, tetapi juga harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu. Menimbang bahwa keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh termohon, maka menurut hakim
penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon haruslah dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU 12 Romawi /2014, serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estap /90/5 Romawi /Res 124/2024 Diskreskrimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Usai terbukti bahwa penangkapan Peggy Setiawah tidak sah dan batal secara hukum, mantan Kabareskrim Susno 2J ikut bersuara. Dengan tegas, Susno mengatakan bahwa Direskrimum layak untuk dipecat hari ini. Pasalnya, berdasarkan uraian dari Hakim Eman dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan seperti menguliti betapa bobroknya kinerja penyidik dalam kasus Vina. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Eman segera memerintahkan Polda Jabar untuk membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Peggy Setiawan terbukti bukanlah DPO Peggy Perong dalam kasus Vina. Hakim Eman juga meminta Polda Jabar memulihkan hak-hak Peggy dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Sementara itu, Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani menyatakan, pihaknya bakal patuh terhadap putusan hakim.